Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di kelas coaching ini untuk privat PBJP level 1, yang mana di 2 hari sebelumnya kita sudah bersama-sama ya melihat bagaimana materi kompetensi pengadaan barang jasa pemerintah yang dimulai dari materi pengantar. Ya, di materi pengantar itu kita mempelajari bagaimana gambaran umum proses pengadaan barang jasa pemerintah, terutama di tahapan, masih ingat tahapannya? Ada tahapan perencanaan, tahapan persiapan, dan juga tahapan pelaksanaan. Kemudian di materi kedua itu kita sudah masuk ke materi teknis, gitu. Jadi kita masuk di materi tahapan pertama, yaitu tahap perencanaan. Kemudian di materi ketiga kita masuk ke tahap pemilihan penyedianya. Kemudian di materi keempat, kita masuk ke tahap pengelolaan kontrak, ya, yaitu di tahap pelaksanaan. Dan hari ini kita akan bersama-sama mereview materi kompetensi yang kelima terkait mengelola pengadaan barang jasa pemerintah secara swakelola dan juga pengantar manajemen rantai pasok, teman-teman. Nah, sebelum dimulai, di sini mungkin kita diskusi saja ya. Jadi kemarin ada yang video yang dibagikan di grup itu rekaman kelas sebelumnya. Apakah sudah ditonton sampai di rekaman materi terakhir? Mas Aziz sudah tuntas ditonton videonya? Sudah, Bu. Udah aman ya? Mbak Cuman Sin masih banyak bingung. masih bingung? Kalau gitu kita langsung diskusi di sini. Kalau Mbak Kita Sin gimana? Gimana Mas? termasuk semangat ada yang lulus kan, Mas Marco-nya. Oh iya, mantap ya. Ini kelasnya baru dimulai, baru beberapa hari sudah ada yang lulus. Insya Allah, Mas. Mudah-mudahan saya bisa juga, Bu. Amin, Soalnya amin. dari Insya kemarin Allah. belum pede. Gitu. Jadi soal ujian kompetensi level 1 ini memang agak teknis ya, tapi sebenarnya kalau kita sudah paham strateginya ya, kata-kata kunci yang kemarin sempat saya jelaskan, insya Allah teman-teman bisa menjawab dengan benar sebenarnya. Karena kurang lebih soal yang akan keluar itu seperti tryout yang pernah dimunculkan teman-teman. Apalagi di Diska ini kan sudah sampai 6 tryout ya yang ada, sehingga teman-teman bisa belajar ya, berlatih untuk mengerjakan tryout itu. Kemudian ada teknik untuk mengerjakan tryout ya yang sudah saya rangkum di dalam rumus 12, yaitu ketika kita mengerjakan tryout sebaiknya jangan dulu ya kita open book gitu. Nah, jadi kita ukur kemampuan kita di situ. Nah, ketika kita ukur kemampuan kita ya setelah kita mengerjakan tryout itu, nanti kita akan mengevaluasi ya. Jadi kita lakukan evaluasi mandiri, kemudian kita kasih skor ya di soal tryout itu kan sudah ada skornya seingat saya. Jadi teman-teman bisa lihat saya ini sering salah di soal yang membahas materi apa gitu. Kan kelihatan kan di setiap soal itu. Nah, jadi teman-teman dievaluasi mandiri ya, jadi dilihat itu dari nomor 1 sampai nomor 80 paling yang salah itu di nomor mana saja gitu. Jadi dituliskan yang salah ini di nomor satu itu mempelajari tentang misalnya pengantar PBJP gitu. Kemudian Mas Aziz misalnya salah lagi di nomor 5. Nomor 5 itu materinya pengantar PBJP. Setelah dievaluasi lagi ternyata ada salah di nomor 37, 38, 39 dan ternyata di nomor 37, 38, 39 itu materi pemilihan penyedia. Jadi semua diuraikan seperti itu sampai di nomor 80 dan nanti akan dijumlahkan dan akan kelihatan, oh saya ini paling sering salah menjawab di materi pemilihan misalnya. Nah, dari situ teman-teman bisa mengukur ya bahwa saya ini rupanya masih lemah di materi pemilihan penyedia. Begitupun sebaliknya, di evaluasi saya paling sering menjawab benar di materi apa gitu. Misalnya materi perencanaan, berarti sudah clear di materi perencanaan. Tinggal latihan soal lagi. Tapi di materi-materi yang paling sering menjawab salah ya atau materi yang masih lemah, misalnya materi pemilihan atau materi kontrak, nah itu treatmentnya berbeda ketika kita masih lemah di materi itu. Jadi treatmentnya beda dengan yang tadi materi perencanaan, sudah clear situ tinggal latihan soal.
Tapi kalau materi yang masih lemah, itu kita perlu pendalaman materi lagi gitu. Dengan cara apa? Dengan cara membaca kembali modul sambil meng-highlight poin-poin penting atau kata-kata kunci yang ada di modul itu. Bisa juga dengan menonton rekaman, sambil nonton rekaman, sambil dibuka modulnya, sambil dicocokkan, ya, yang seperti kelas sebelumnya, ada Dokter Dini itu sempat pertama kali ketika beliau akan mengikuti ujian, jadi sempat lihat di YouTube, ketemu video saya, katanya langsung beliau cocokkan dengan yang di modul, dan ternyata sama gitu. Jadi beliau langsung highlight, oh ini kata-kata kuncinya. Nah, cara-cara seperti itu dapat dilakukan, teman-teman, sehingga kita ya bisa merata pengetahuan kita di 6 modul kompetensi ini. Karena kita tidak bisa memilih kan, ketika ujian itu kita hanya mahir di materi perencanaan itu, hanya materi perencanaan yang akan keluar, tidak seperti itu. Dan ini teman-teman pernah saya lakukan ketika saya ujian pertama kali ya. Waktu itu saya, karena saya orang konstruksi, jadi saya sangat senang belajar terkait kontrak dan juga materi perencanaan pada kala itu. Dan untuk materi pemilihan penyedia itu saya agak bingung ya, sangat sulit untuk saya pahami bagaimana ini cara melakukan evaluasi, bagaimana cara melakukan penilaian kualifikasi. Sehingga ketika saya tidak suka materi itu ya, sama halnya dengan misalnya kita tidak suka matematika, kita tidak ini kan tidak minat untuk pelajari itu. Nah, begitu juga yang saya lakukan, karena tidak suka materi pemilihan penyedia, akhirnya saya enggan untuk membaca modulnya gitu, karena pusing kepala baca modul pemilihan pada saat itu. Nah, ternyata ketika saya ujian, justru materi pemilihan ini yang paling banyak keluar ya, waktu zamannya saya itu masih Perpres 54 kemarin. Perpres 54 2010. Nah, sehingga saya harapkan teman-teman tidak mengulang kesalahan yang pernah saya lakukan ya. Saya harapkan teman-teman bisa memahami secara utuh alur pengadaan barang jasa pemerintah di ke-6 modul kompetensinya. Nah, di hari pertama dan kedua kemarin ya, kita sudah review materi pertama ya, materi kedua, materi ketiga, dan juga materi 4. Saya harapkan teman-teman bisa minimal mulai memahami lah, seperti ini loh materi perencanaan, seperti ini loh ketika saya menjadi seorang PPK di tahap perencanaan pengadaan, seperti ini loh ketika saya ditugaskan sebagai seorang pokja pemilihan di tahap persiapan pemilihan penyedia dan masuk ke tahap pelaksanaan pemilihan penyedia ya, tender dan lain sebagainya. Dan di materi kontrak seperti ini tugas seorang PPK ya dalam mengendalikan kontrak itu. Dan di materi swakelola, nah materi swakelola ini yang agak unik teman-teman, karena tidak sedikit peserta ya, peserta ujian itu, baik yang di kelas The Sky maupun yang di kelas-kelas yang lain yang saya amati, mereka menganggap materi swakelola ini materi apa ya, bukan materi teknis gitu kan. Mereka fokusnya di materi pemilihan, pelajari materi kontrak, dan seringkali menyepelekan materi swakelola ini. Padahal, sebagaimana yang teman-teman lihat di komposisi soal kemarin ya, bahwa materi swakelola ini, soal-soal terkait swakelola itu juga dimunculkan pada saat ujian teman-teman. Dan untuk swakelola ini, itu soalnya agak-agak teknis juga ya, dan hari ini kita akan lihat seperti apa sih contoh-contoh soal dari swakelola. Namun sebelum kita masuk ke contoh-contoh soal, kita akan review dulu ya materi swakelola itu, dan teman-teman bisa melihat di komposisi soal ujian ya, di prediksi, ini adalah kisi-kisi. Tidak selamanya apa yang saya tampilkan ini itu yang akan keluar ya, tetapi ini sifatnya hanya prediksi teman-teman gitu. Jadi kita di sini ada panduannya, ada peta jalan supaya teman-teman minimal ada gambarannya bahwa swakelola ini akan keluar pada saat ujian, dan kurang lebih dari materi swakelola di setiap pokok pembahasan itu akan keluar sekian nomor gitu. Dan ini versi LKPP teman-teman ya. Jadi kita harus mempercayai kisi-kisi soal ini atau komposisi soal yang ada ini teman-teman. Yang pertama di materi swakelola ini. Materi swakelola itu mempelajari beberapa pokok ya, beberapa poin pembahasan. Yang pertama terkait tahap perencanaan dalam swakelola itu
kemudian tahap persiapan dalam swakelola, tahap pelaksanaan dalam swakelola, tahap pengawasan dalam swakelola, serah terima hasil pekerjaan, resiko, serta bahan data yang dibutuhkan dalam proses swakelola ini, teman-teman. Nah, di pokok pembahasan yang pertama, yaitu tahap perencanaan swakelola, ya, di situ ada beberapa soal yang akan muncul. Di sini bisa kita lihat ya, perencanaan dan persiapan swakelola. Itu ada 3 nomor soal dengan indikator memahami, dan di pokok pembahasan yang kedua, yaitu pelaksanaan, ya, pokok pembahasan yang ketiga gitu, pelaksanaan ini sekitar 3 nomor. Di pokok pembahasan terkait pengawasan dan lain-lain, ini sekitar 3 nomor dan lain sebagainya, teman-teman. Untuk itu, kita tetap harus memahami ya bagaimana alur swakelola itu. Nah, untuk swakelola, ini karena swakelola ini merupakan materi teknis, ya, sehingga teman-teman harus paham dulu bahwa swakelola ini sama sebenarnya seperti penyedia gitu. Ada tahapan-tahapannya. Jadi tidak serta-merta ketika kita menerima ya DPA itu atau DIPA baru kita ya memulai proses swakelola itu. Tetapi baik swakelola maupun penyedia ya selalu dimulai dari tahap perencanaan, teman-teman. Nah, sebelum kita melakukan perencanaan swakelola, tentu saja kita harus tahu dulu apa pengertian dan tujuan dari swakelola itu. Nah, kalau swakelola itu tentu saja bagaimana ya cara kita untuk memperoleh barang jasa yang dikerjakan sendiri gitu. Nah, jadi swakelola, kerjakan sendiri, kelola sendiri gitu. Jadi dikerjakan sendiri. Di dalam pengadaan barang jasa pemerintah, untuk pelaksana swakelola atau penyelenggara swakelola itu ada 4 ya, ada 4 penyelenggaranya. Yang pertama adalah KLPD, penanggung jawab anggaran. Jadi ketika barang jasa itu dapat disediakan, dapat dikerjakan ya oleh instansi pemilik anggaran atau penanggung jawab anggaran, maka itu bisa dilakukan secara swakelola. Nah, itulah yang disebut sebagai swakelola. Swakelola tipe 1. Dan ketika barang jasa itu dapat disediakan oleh KLPD, bukan penanggung jawab anggaran, tapi KLPD yang lain gitu. Nah, itu juga masuk dalam swakelola. Kita menyebutnya sebagai swakelola tipe kedua. Tipe ketiga, ketika barang jasa itu dapat dikerjakan ya oleh organisasi masyarakat. Dan untuk tipe keempat, dikerjakan oleh kelompok masyarakat. Jadi ada 4 tipe yang harus teman-teman pahami ya sebagai penyelenggara swakelola. Dan kalau teman-teman ingat materi kemarin ya, materi di awal, materi gambaran umum, tahap-tahap pelaksanaan pengadaan, apalagi kemarin di tahap perencanaan, materi perencanaan pengadaan barang jasa pemerintah ya, di situ kita sudah melihat bahwa di tahap perencanaan itu ada salah satu aktivitas atau kegiatan ya yang dilakukan oleh si PPK, yaitu menyusun ya menyusun perencanaan dokumen perencanaan pengadaan barang jasa pemerintah, teman-teman. Dan ketika si PPK ini menyusun dokumen perencanaan pengadaan ya dimulai dari identifikasi kebutuhan, penetapan jenis barang jasa ya. Kemudian ada lagi yang namanya penetapan cara pengadaan. Nah, cara pengadaan kan ada 2, swakelola atau penyedia. Maka ketika kita mau menetapkan cara pengadaan ini, nah disinilah kita lihat ya kriteria dan tujuan dari swakelola itu. Jadi ketika Anda nanti jadi PPK, kemudian Anda akan memilih ya dan menetapkan ini barang jasa ini, misalnya pengadaan laptop itu swakelola atau penyedia ya. Nah, caranya seperti ini, teman-teman. Yang pertama, teman-teman harus tahu dulu, ini mau diswakelola, apa tujuannya diswakelolakan gitu.
Nah, tujuan dari swakelola yang pertama ini untuk memenuhi kebutuhan barang jasa yang tidak diminati oleh pelaku usaha. Jadi kalau tidak diminati, berarti dapat dilakukan melalui swakelola. Yang kedua, untuk memenuhi kebutuhan barang jasa yang tidak disediakan oleh pelaku usaha. Tidak sedikit barang jasa ini ternyata tidak ada ya pelaku usahanya gitu. Tidak ada yang menjual barang itu misalnya. Tidak ada yang menyediakan jasa itu. Sehingga bisa dilakukan melalui swakelola. Yang ketiga, untuk mengoptimalkan sumber daya. Yang keempat, untuk meningkatkan kemampuan teknis dari SDM. Yang kelima, untuk efektivitas dan atau efisiensi. Yang keenam, untuk meningkatkan partisipasi ormas atau kelompok masyarakat. Dan yang ketujuh, untuk memenuhi kebutuhan barang jasa yang bersifat rahasia. Sehingga kriteria dari swakelola seperti ini, teman-teman. Nah, ini bisa dicatat, siapa tahu besok keluar pada saat ujian, ya. Karena teman-teman, soal ujian itu kan yang seperti kemarin saya tampilkan, mungkin kalau masih ingat, kemarin ada yang angka 1, ada soal, kemudian ada angka 1 sampai angka sekian, ya. Dan kita diminta untuk mengidentifikasi dari 6 poin di atas gitu ya, yang di soalnya, yang mana saja yang termasuk dalam kriteria dari swakelola. Seperti itu, teman-teman. Nah, sehingga kita ya perlu memahami ini, gitu, kriteria dari swakelola barang jasa. Nah, untuk kriteria ya dari swakelola barang jasa ini, itu saya sarankan teman-teman bisa mencari di modul dan juga bisa meng-highlight gitu, meng-highlight keterangan yang ada di modulnya, teman-teman, sehingga nanti ketika kita ujian ya, teman-teman nanti ketika ketemu soal yang seperti saya sampaikan tadi, teman-teman bisa open book. Karena namanya kita ya agak sulit kita untuk menghafal yang angka 1 sampai angka 10 ini ya, kriteria swakelola gitu. Nah, sehingga triknya yaitu kita bisa ya lakukan itu yang tadi ya, menempel sticky note, kemudian kita modulnya kita highlight, dan teman-teman di Deskai ini sudah dikasih rangkuman ya. Nah, di rangkuman itu sudah sangat jelas sekali keterangannya ya, di sini ada. Ini teman-teman bisa lihat kriteria dari swakelola, ini tujuan dari swakelola. Kemudian, nah ini kriteria dari swakelola di halaman pertama, bagian kiri bawah gitu, teman-teman. Jadi bisa dikasih sticky note atau bisa bawa rangkumannya ya, dan teman-teman bisa lihat di sini. Di sini juga sudah ada contoh-contohnya, teman-teman. Misalnya yang pertama, untuk kriteria barang jasa yang dapat dilaksanakan secara swakelola. Yang pertama, barang jasa yang dilihat dari segi nilai lokasi dan atau sifatnya tidak diminati oleh pelaku usaha. Contohnya, ada pekerjaan pemeliharaan rutin. Gitu. Misalnya ada di kantor kita mungkin ada pekerjaan misalnya lantai ya atau teras kantor itu ada yang apa ya, bocor seperti itu ya, genteng bocor, atau ada yang lantainya mungkin terkelupas semacam itu. Nah, kadang-kadang kan tidak diminati oleh pelaku usaha karena mungkin nilai anggarannya kecil, hanya 500.000 gitu, hanya 1 juta. Nah, sehingga itu dapat dilakukan secara swakelola. Nah, yang swakelola melaksanakan swakelolanya itu siapa? Nah, kembali lagi ya, apakah itu dapat dilaksanakan oleh kita di instansi penanggung jawab anggaran atau bisa dilaksanakan oleh instansi lain ya atau kelompok masyarakat, jadi masyarakat yang ada di sekitar kita. Nah, untuk pelaksanaan swakelola ini tipe 1 ya, tipe 1 itu kan dikerjakan sendiri oleh KLPD penanggung jawab anggaran, teman-teman. Seringkali kita beranggapan ya namanya swakelola tipe 1 berarti dikerjakan sendiri oleh kita ya. Misalnya ada anggaran untuk pemeliharaan kantor seperti yang saya contohkan tadi, ada genteng bocor itu.
gentengnya ini bocor ini hanya satu petak ya, hanya satu titik gitu bocornya. Penyedia ya tidak ada yang minat, pelaku usaha untuk apa capek-capek naik genteng, bayarannya hanya sedikit gitu. Sehingga kita lakukan swakelola. Nah, seringkali ya yang saya lihat di lapangan, instansi-instansi ini ya si KLPD terutama di daerah seringkali dilakukan swakelola oleh si pegawai di kantor itu. Nah, padahal bukan seperti itu sebenarnya yang dimaksud konsep dari swakelola ini, teman-teman. Yang namanya pegawai di kantor, ketika dia bekerja memperbaiki genteng yang bocor, ya dia bekerja di jam kantor kan. Nah, itu kan tidak efektif seperti itu. Dia punya pekerjaan sebagai ASN, tetapi dia malah memperbaiki genteng bocor gitu. Nah, sehingga untuk swakelola ya, untuk kegiatan pemeliharaan kantor ini sebaiknya dilakukan oleh masyarakat. Eh, Apakah itu organisasi masyarakat ya atau mungkin kelompok masyarakat, teman-teman. Kemudian yang kedua, jasa penyelenggaraan kegiatan sayembara atau kontes. Nah, untuk sayembara ini misalnya ada kita buat sayembara untuk desain poster, misalnya seperti itu ya. Di daerah kita mungkin ada akan dilakukan pagelaran budaya ya, dan butuh orang-orang kreatif gitu. Anak-anak muda yang kreatif yang bisa mendesain panggung, bisa mendesain apa pamflet-pamflet semacam itu, spanduk dan lain sebagainya, yang bisa mendesain kaos, seragam dan lain sebagainya gitu. Nah, tapi kita bingung ya, siapa kira-kira pelaku usaha yang akan kita tunjuk untuk mendesain ini? Dan ternyata ketika kita cek di pasar ya, di lapangan itu di sekitar kita, ternyata tidak ada itu yang berminat untuk melaksanakan pekerjaan itu, teman-teman. Kita bisa lakukan ya, kita bisa buat yang namanya sayembara ini. Jadi dibuat sayembara. Siapa ini anak-anak muda ya? Sayembara ini semacam lomba gitu. Jadi lomba, siapa anak-anak muda yang ini berminat mengikuti lomba ini ya, sayembara ini untuk desain poster dan lain sebagainya. Nah, itu bisa dilakukan melalui swakelola ini, teman-teman. Kalau dulu sayembara dan kontes ini dilakukan melalui tender, seleksi, semacam itu ya. Tapi kalau sekarang sudah dilakukan melalui swakelola. Nah, berikutnya, untuk barang jasa yang dihasilkan oleh usaha ekonomi kreatif dan budaya dalam negeri untuk kegiatan pengadaan festival ya. Nah, ini sama dengan yang tadi, parade seni budaya dan lain sebagainya. Jadi kalau ada kegiatan-kegiatan pagelaran ya, pagelaran musik, pagelaran seni di daerah kita, itu juga dapat dilakukan melalui swakelola, teman-teman. Swakelola ke siapa? Ya, bisa ke siapa saja yang 4 tipe tadi ini ya. Bisa diswakelola sendiri oleh KLPD penanggung jawab anggaran, misalnya ada pagelaran seni gitu. Anggarannya ada di Dinas Pariwisata, Dinas Pariwisatanya yang menjadi penyelenggara ya. Nah, itu bisa. Atau penyelenggaranya dari Ormas, mungkin dari Pokmas, itu juga dapat dilakukan. Berikutnya barang jasa yang masih dalam pengembangan sehingga belum dapat disediakan atau diminati oleh pelaku usaha. Nah, di sini ada contoh-contohnya ya, ada pembangunan pembangkit listrik dan lain sebagainya. Nah, yang intinya teman-teman dari kriteria swakelola ini saya harapkan teman-teman bisa membaca terutama di contoh-contoh ini gitu. Nah, jadi kata kuncinya itu loh teman-teman. Ketika kita belajar pengadaan yang level 1 ini, apalagi di bank soal yang terbaru, yang konon kabarnya sedikit meningkat tingkat kesulitannya dibanding soal-soal sebelumnya, dan yang saya amati di soal-soal ujian kompetensi yang level 1 ini, ya kalau kita lihat bercermin dari soal-soal tryout yang ada, yang dari LKPP, sepertinya di situ memang banyak soal studi kasus ya. Yang namanya soal studi kasus, berarti ada ceritanya gitu, ada narasinya, ada kejadiannya gitu. Ada kejadian yang terjadi misalnya di lingkungan kantor, di lingkungan kementerian, di lingkungan lembaga ataupun perangkat daerah seperti itu. Sehingga ya yang namanya ada kasus itu, ada kejadian, berarti yang kejadiannya ini sama dengan ini teman-teman. Nah, yang dicontohkan di dalam kriteria swakelola ini dan juga materi-materi yang lain itu. Apalagi di rangkuman itu teman-teman bisa lihat kan sudah banyak sekali contoh-contoh yang ada di dalam rangkuman.
bisa saja contoh-contoh ini yang besok keluar pada saat ujian. Jadi contoh-contoh ini yang jadi kasusnya itu, jadi soal cerita dan kita diminta untuk mengidentifikasi. Misalnya soal ujian yang keluar besok di situ menceritakan kasus yang terjadi ya pada saat penyelenggaraan kegiatan sayembara. Misalnya di dinas atau kementerian apa dilakukan sayembara dalam mendesain rumah susun itu. Rusunawa misalnya seperti itu atau sayembara desain alun-alun kota. Itu ada soal ceritanya kan, dengan pagu anggaran sekian dan lain sebagainya. Biasanya disebutkan ini yang ditunjuk sebagai pelaksana adalah dari ini, misalnya seperti itu. Nah, jadi contoh-contoh soal ujiannya seperti itu, teman-teman. Ingat kalau untuk sayembara itu dilakukan melalui swakelola. Nah, di contoh soal yang saya gambarkan tadi itu ya untuk jasa penyelenggaraan kegiatan sayembara ya. Jadi di suatu KLPD ada uh, atau pemerintah daerah kabupaten X gitu melaksanakan melaksanakan sayembara ya, desain rusunawa dengan pagu anggaran sekian gitu. Nah, paket pekerjaan ini di anggarannya melekat misalnya di dinas sosial misalnya seperti itu. Nah, pertanyaannya, ketika Anda ditunjuk sebagai PPK, ya pejabat pembuat komitmen di dinas sosial yang menangani paket itu penyelenggaraan kegiatan sayembara tadi ya, sayembara desain rusunawa itu, Anda tentu saja melakukan penyusunan perencanaan pengadaan. Nah, jadi ini soal cerita gitu, saya gambarkan ke teman-teman bentuknya untuk soal ujian level 1 ini. Nah, jadi Anda adalah PPK-nya, di dalam soal dituliskan seperti itu. Kemudian ditanyakan, Anda ya saat menyusun dokumen perencanaan pengadaan akan menetapkan cara gitu pengadaannya. Nah, cara apa yang akan Anda tetapkan? Biasanya soalnya seperti itu, teman-teman, ya. Sehingga Anda perlu ingat bahwa untuk jasa penyelenggara kegiatan sayembara tadi, ya, ataupun kontes, kontes ini kan lomba juga, kan, gitu. Jadi perlombaan, misalnya ada kontes wayang, gitu. Ada kontes apa ya? Mungkin kontes busana atau apa ya semacam itu juga bisa dilakukan melalui swakelola. Sehingga saya sangat menyarankan teman-teman jangan hanya pelajari keterangan-keterangan ini ya, penjelasan-penjelasan ini, tetapi pelajarilah sampai dengan contoh-contoh. Nah, misalnya yang kemarin kan di materi 1, di situ ada disebutkan jenis pengadaan. Jenis pengadaan teman-teman sudah tahu kan, yang barang, konstruksi, jasa lainnya. Di modul ataupun di rangkuman sudah disebutkan bahwa yang dimaksud dengan barang ini seperti ini loh. Yang dimaksud dengan konstruksi seperti ini gitu. Yang dimaksud dengan jasa konsultansi seperti ini, jasa lainnya seperti ini. Itu kita sudah paham. Oh, kalau barang itu berarti benda ya, itu yang dapat diperjualbelikan, itu diperdagangkan dan lain sebagainya. Kalau konstruksi berarti itu berkaitan dengan pembangunan ya, suatu bangunan konstruksi gitu. Kalau jasa konsultansi berarti jasa layanan profesional yang mengutamakan brandware. Itu teman-teman sudah pahami. Tapi tidak berhenti sampai situ untuk pembelajaran level 1 ini. Kita harus sampai ya di contoh-contohnya. Jadi kalau tadi barang kita sudah paham definisinya, konstruksi sudah paham definisinya. Nah, tolong teman-teman cari tahu contoh dari barang itu seperti apa. Contoh dari pekerjaan konstruksi itu seperti apa? Contoh dari jasa konsultansi itu seperti apa? Contoh dari jasa lainnya seperti apa? Contoh dari pekerjaan terintegrasi seperti apa? Dan contoh-contoh itu sebaiknya teman-teman tulis gitu. Karena ketika kita menulis itu lebih lama tersimpan di ingatan kita, teman-teman. Nah, jadi buat contoh-contohnya, buat mind mapping itu cara belajarnya seperti itu. Sehingga pengetahuan itu ya, materi itu lama nempel di memori ingatan kita ketika kita menulis ya, membuat mind mapping gitu. Nah, untuk kriteria swakelola tadi ini
bisa saja besok keluar pada saat ujian, karena tadi teman-teman lihat kisi-kisi soal ujian ya, untuk komposisi soalnya itu ada 3 nomor dari materi perencanaan dan juga persiapan swaklola ini. Bisa saja di materi perencanaan yang keluar ini, kan? Dengan bentuk soal yang seperti saya ceritakan di awal tadi, gitu. Apakah bentuknya soal-soal pemahaman? Ya, soal pemahaman itu misalnya ditulis nomor 1, ini gitu, barang jasa yang dilihat dari segi tidak diminati pelaku usaha. Nomor 2 dituliskan apa? Nomor 3 kemudian dituliskan yang kriteria ini lagi. Dan yang ditanyakan dari poin atau hal-hal di atas gitu, yang mana yang termasuk dalam kriteria swaklola gitu. Sehingga teman-teman akan mengidentifikasi sih itu kan, oh yang masuk swaklola, kriteria swaklola nomor 1, nomor 3, nomor sekian gitu. Nah, itu salah satu contoh ya bentuk soal yang sering keluar gitu pada saat ujian untuk soal-soal pemahaman ataupun soal-soal identifikasi teman-teman. Nah, contoh yang lain seperti yang saya sebutkan tadi, yang saya gambarkan ya, itu yang saya sayembara. Ada soal cerita, ada aktornya di situ, kemudian kita diminta untuk mengidentifikasi. Kalau kasusnya seperti ini, karakteristik pekerjaan seperti ini, Anda PPK, Anda akan pilih cara pengadaan yang mana gitu. Apalagi kalau swaklola, tidak hanya berhenti di cara pengadaannya saja, teman-teman. Tidak hanya Anda diminta untuk memilih ini nanti caranya swaklola atau penyedia, tidak hanya seperti itu. Tapi seringkali ya ditampilkan kasus pekerjaan swaklola, kemudian Anda diminta untuk mengidentifikasi untuk kasus ini masuk dalam swaklola tipe berapa. Dicatat ya, jangan lupa. Ini sering keluar pada saat ujian. Nah, sekali lagi ini berdasarkan prediksi saya, teman-teman ya. Jadi saya tidak tahu soal ujian seperti apa, tetapi ya yang saya perhatikan seperti itu. Karena dulu di awal-awal The Sky ini berdiri ya di buka kursus, banyak teman-teman yang bilang, Bu, saya kesulitan di materi swaklola. Makanya saya bingung, kok materi swaklola dianggap sulit ya? Nah, padahal materi swaklola itu menurut saya tidak begitu sulit dibandingkan materi pemilihan dan juga materi kontrak. Tapi kok sulit? Nah, itu menandakan bahwa soal-soal yang keluar ya dari materi swaklola ini itu adalah soal-soal teknis, teman-teman. Soal teknis berarti yang tidak ada jawabannya di modul kan? Itu kita diminta untuk menganalisa, mengidentifikasi. Nah, kalau soal-soal yang tidak ada di modul, berarti itu menandakan bahwa soal yang dimunculkan adalah soal cerita, soal studi kasus. Dan kita diminta untuk mengidentifikasi untuk kasus seperti ini, apa ya tipe swakelolanya yang mana gitu. Pelaksananya siapa? Apalagi sering ditanya kan dalam satu soal itu ada beberapa pertanyaan. Misalnya ada diceritakan ada kasus di Dinas Ketahanan Pangan, ya Kabupaten X gitu. Terdapat paket pekerjaan pembangunan lumbung pangan dengan nilai anggaran sebesar 250 juta. Dengan lokasi di desa apa gitu, di desa X misalnya. Anda merupakan PPK di Dinas Ketahanan Pangan itu. Ketika Anda melakukan survei lokasi ya dan survei calon pelaksana swakelola, Anda menemukan bahwa terdapat kelompok masyarakat ya. Nah, kelompok masyarakat yang berada di wilayah desa Y misalnya. Nah, seperti itu kan. Jadi tadi diceritakan ini ada pekerjaan pembangunan lumbung pangan di desa X. Kemudian Anda PPK-nya Anda ke situ. Nah, berarti mau dilaksanakan secara swakelola kan? Jadi Anda ke situ mau laksanakan swakelola, tapi survei dulu calon pelaksana swakelola ini, dan ternyata Anda temukan ada kelompok masyarakat. Berarti bisa dilaksanakan melalui tipe 4 kan? Nah, tapi di soal itu disebutkan bahwa kelompok masyarakat ini itu ada di desa Y, bukan desa X, sesuai dengan lokasi. Nah, apakah itu bisa dilakukan melalui swakelola tipe 4? Jadi contoh-contoh soal identifikasi itu seperti itu ya. Nah, nanti sebentar kita akan lihat apakah ini bisa atau tidak, teman-teman.
Mau swakelola tipe 4 seperti apa ya? Tipe 4-nya ini pelaksananya ya, si kelompok masyarakat itu seperti apa syarat-syaratnya. Kalau mau swakelola tipe 3, seperti apa ketentuannya untuk organisasi masyarakat yang bisa menjadi pelaksana swakelola atau penyelenggara swakelola gitu. Apalagi di soal ujiannya, karena soal teknisnya, jadi Anda tidak hanya diminta untuk mengidentifikasi paket yang ada ini ya, kasus ini. Itu swakelola tipe berapa? Tidak hanya berhenti di situ, teman-teman. Tapi juga ditanyakan ya. Setelah ditanyakan ini tipe berapa? Anda menjawab misalnya tipe 4 gitu. Ada lagi pertanyaan di soal itu untuk satu soal beberapa pertanyaan. Yang ditanyakan kedua, siapa yang masuk tim pelaksana gitu. Siapa yang masuk tim perencana persiapan, siapa yang masuk tim pengawas misalnya seperti itu. Jadi ada banyak pertanyaan di dalam ya, ada beberapa bukan banyak, ada beberapa pertanyaan di dalam satu soal. Nah, itu yang disebut sebagai soal-soal identifikasi, teman-teman. Nah, tapi tidak perlu pusing, tidak perlu khawatir, karena semua itu ada tekniknya ya untuk mengerjakan soal-soal seperti itu. Nah, jadi tekniknya nanti secara bertahap teman-teman pasti akan menemukan ya, saya akan jelaskan dan teman-teman akan paham nanti insya Allah, oh seperti ini loh yang Ibu Dila maksud untuk strategi atau teknik menjawab soal itu, mengenali kata kunci dan lain sebagainya. Nah, yang perlu teman-teman pahami tadi ya, jadi pertama pengertian dari swakelola, kemudian tujuan dan juga kriteria. Yang kriteria ini tolong dicatat dengan baik, cari di modul ada di halaman berapa, dikasih sticky note, dan jangan lupa juga nanti membawa rangkumannya, rangkuman itu tadi sudah ada. Tapi teman-teman, yang diizinkan dibawa pada saat ujiannya di ruang ujian itu hanya modul dan perpres pengadaan gitu. Dan perpres pengadaan ataupun modul itu tidak harus terbebas dari soal-soal latihan gitu. Jadi jangan sampai ada soal, apalagi kalau ada soal di modul itu kan ada soal kan, latihan soal di dalamnya. Jangan sampai Anda sudah lingkar-lingkar jawabannya ketika Anda bawa ke ruang kelas, ruang ujian gitu. Nah, itu Anda kemungkinan akan didiskualifikasi. Jadi pastikan modul yang dibawa terbebas dari contoh-contoh soal, latihan-latihan soal yang sudah dijawab tentu saja. Gitu. Nah, teman-teman tadi sudah lihat kan bahwa yang diizinkan dibawa pada saat ujian itu adalah modul ya dan juga perpres gitu. Tidak disebutkan rangkuman. Nah, sehingga kita tidak bisa ya memastikan bahwa rangkuman ini yang sudah dibagikan itu boleh dibawa pada saat ujian. Jadi teman-teman harus izin dulu ke pengawas, karena pengawas ini kan berbagai macam karakter kan, namanya manusia. Ada yang masih muda gitu. Kalau masih muda ini kan integritasnya tinggi kan, seperti itu. Oh, tidak boleh bawa ini, tidak boleh bawa itu gitu. Tapi kalau ada yang sudah senior, kalau yang senior kan dia lihat, oh ya ini tidak masalah kalau dibawa rangkuman. Toh rangkuman ini kan asalnya dari modul kan, seperti itu. Sehingga teman-teman, walaupun Anda sudah difasilitasi dengan rangkuman yang begitu praktis untuk dibawa pada saat ujian, tapi selalu bawa modul buat jaga-jaga ya. Siapa tahu nanti ketemu pengawas yang killer, Anda tidak diizinkan untuk membawa rangkuman itu. Bagaimana itu solusinya? Nah, jadi Anda masih ada modul yang bisa dibawa. Jadi tetap siapkan dua ini, teman-teman. Dan tidak perlu dibawa yang slide materi. Slide materi ini masih ada yang print gitu, kemudian dibawa pada satu ujian, padahal slide materi ini ya PPT-nya ini sangat singkat sekali, sangat masih bersifat umum gitu. Sedangkan soal ujiannya adalah soal-soal teknis gitu. Jadi gambarannya seperti itu ya, teman-teman. Nah, berikutnya tahapan perencanaan dalam swakelola. Nah, ini juga merupakan materi teknis sehingga mungkin saja di pokok bahasan yang tadi perencanaan dan persiapan swakelola yang ada 3 soal yang akan keluar ya, bisa saja nomor 1 yang kriteria tadi, entah bentuk soalnya yang 1, 2, 3, 4, 5 itu, atau bentuk soalnya soal cerita ya, soal studi kasus. Nah, ada yang kedua ya, soal yang kedua itu kemungkinan yang ini, teman-teman. Jadi Anda harus paham bahwa di dalam tahap perencanaan swakelola ada 3 aktivitas yang dilakukan. Yang pertama, penetapan tipe swakelola.
Jadi di tahap perencanaan sebelum tahun anggaran berjalan itu sudah ditetapkan tipe swakelolanya ini tipe 1, tipe 2, tipe 3 atau tipe 4. Jangan terbalik. RUP sudah diumumkan baru bingung ya. Ini nanti swakelola ini tipe berapa gitu. Jadi sudah clear di tahap perencanaan. Yang kedua, penyusunan spektek atau KAK dan juga penyusunan rencana atau rincian anggaran biaya, teman-teman. Dan hasil perencanaan swakelola ini dimuat di dalam rencana umum pengadaan, jadi diumumkan. Nah, untuk penetapan tipe swakelola ini sudah ditetapkan di tahap perencanaan. Itu kita sudah tetapkan, oh untuk pekerjaan pembangunan lumbung pangan ini nanti swakelola tipe 4. Pokmas gitu. Padahal Pokmas ini ada syaratnya gitu. Nah, bagaimana caranya ya supaya kita tidak salah dalam menetapkan tipe swakelola ini? Jangan sampai seperti kasus tadi ya, ada pembangunan lumbung pangan di desa X, kemudian ada kelompok masyarakat di desa Y. Nah, Anda malah menetapkan ini swakelola tipe 4 dengan pelaksana swakelola ini dari kelompok masyarakat, tapi kelompok masyarakat yang berasal dari desa yang berbeda ya dengan lokasi pekerjaan. Nah, itu kan tidak seperti itu ya konsep dari swakelola ini, teman-teman. Sehingga di tahap perencanaan ya ketika Anda akan melakukan penetapan tipe swakelola, maka perlu dilakukan identifikasi pengadaan barang jasa ya. Jadi diidentifikasi dulu, cari tahu di instansi ini kebutuhannya apa. Kalau ada pekerjaan-pekerjaan yang dibutuhkan oleh masyarakat, biasanya usulan kan, itu usulan dari masyarakat, dibangun jalan di lokasi ini gitu. Nah, Anda identifikasi dulu ini usulan jalan ini sesuai atau memenuhi kebutuhan dari masyarakat daerah itu atau tidak. Jadi Anda lakukan survei gitu. Dan tidak hanya mensurvei barang jasanya, tapi juga melakukan survei awal ketersediaan pelaksana swakelola. Seperti tadi untuk lumbung pangan ya. Jadi PPK-nya turun survei. Ini mau swakelola tipe berapa gitu. Kalau tipe 1 tidak dimungkinkan, tipe 2 tidak dimungkinkan. Jadi tipe 3 atau tipe 4 cek ke lokasi. Ada tidak kelompok masyarakat? Ada tidak organisasi masyarakatnya di situ? Sehingga dapat dilakukan swakelola tipe 3 ataupun tipe 4. Dan tentu saja dalam menetapkan tipe swakelola ini teman-teman perlu memperhatikan kriteria barang jasa yang dapat diswakelolakan tadi. Gitu. Nah, untuk tipe swakelola, tipe 1, tipe 2, tipe 3, tipe 4, saya kira teman-teman sudah clear sini ya, sudah nonton rekaman, jadi sudah paham swakelola tipe 1 itu direncanakan, dilaksanakan, diawasi sendiri oleh KLPD penanggung jawab anggaran. Tipe 2 dilaksanakan KLPD lain, sedangkan yang merencanakan dan juga mengawasi dari KLPD penanggung jawab anggaran. Tipe 3 sama dengan tipe 2, tapi pelaksananya dari Ormas. Tipe 4 yang merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi dari kelompok masyarakat. Dan untuk tipe swakelola ini yang sering keluar pada saat ujian itu perguruan tinggi swasta biasanya teman-teman. Jadi kalau perguruan tinggi, ini kalau negeri ini kan berada di bawah Kementerian Pendidikan kalau tidak salah kan, gitu. Nah, tapi kalau swasta untuk perguruan tingginya, nah itu masuk ke dalam tipe ketiga gitu. Jadi mereka disebut sebagai organisasi masyarakat. Ada juga asosiasi profesi. Nah, teman-teman ingat ketika kita belajar pengadaan barang jasa pemerintah level 1, kita pelajari seperti ini, oh tipe 3 itu ada organisasi masyarakat, contohnya perguruan tinggi swasta, asosiasi profesi. Nah, ingat tadi saya bilang kan, ketika kita belajar level 1 ini, kita harus belajarnya sampai ke contoh-contoh gitu. Jadi kalau di sini disebutkan perguruan tinggi swasta, apa contohnya? Jadi tulis itu contohnya Universitas Gunadarma, misalnya Universitas Islam Indonesia gitu. Universitas kalau di Sulawesi ada Universitas Muslim Indonesia dan lain sebagainya. Tulis contoh-contohnya teman-teman. Karena contoh-contoh ini yang nanti akan muncul pada saat ujian gitu. Karena studi kasus kan. Berarti kasusnya kalau PTS kasusnya apa? Ada soal cerita. Di soal cerita disebutkan situ perguruan tinggi misalnya Universitas Gunadarma gitu bla bla bla. Nah itu Anda bisa identifikasi oh Gunadarma ini PTS gitu.
Asosiasi profesi, tulis contoh-contohnya. Ini asosiasi profesi ini apa saja ya? Tulis IAPI, Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia. Itu ID, Ikatan Dokter Indonesia. Ya, apa ikatan bidan gitu. Ada ikatan-ikatan apa lagi, Bu? Yang penting bukan ikatan cinta ya. Nah, itu beda kalau ikatan cinta sinetron kan. Nah, jadi seperti itu teman-teman, tulis, pelajari sampai ke contoh-contoh. Supaya besok pada saat ujian, ketika muncul soal studi kasus, teman-teman sudah familiar dengan istilah-istilah yang ada. Universitas Gunadarma langsung paham, oh ini PTS tipe 3 gitu. Nah, jadi contoh-contohnya ya cara belajarnya seperti itu. Dari Mbak Sinta, PMI. PMI ini juga masuk ke dalam organisasi masyarakat ya. Itu. Nah, dia berbentuk ormas. Seperti itu, asosiasi ya. Jadi contoh-contohnya seperti itu teman-teman. Kemudian setelah tahap perencanaan ini dilakukan, jadi sudah penetapan tipe swakelola, ya penyusunan spektek atau KAK, dan juga penyusunan RAB, maka kita akan bergeser ke tahap persiapan swakelola. Gitu. Di tahap persiapan swakelola juga ada aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Yang pertama, tipe swakelola tadi kan sudah ditetapkan di tahap perencanaan. Tipe 1 misalnya. Di tahap persiapan, kita tetapkan siapa penyelenggaranya. Penyelenggara swakelola itu ada tim-timnya gitu. Ada tim persiapan, tim pelaksana, tim pengawas. Nah, ini sering ditanyakan pada saat ujian, teman-teman. Jadi jangan lupa ya, dicatat ini supaya tidak lupa. Jadi ketika Anda belajar tipe swakelola tipe 1 gitu. Nah, Anda pelajari oh tipe 1 ini seperti ini loh. Direncanakan ya, dikerjakan dan juga diawasi oleh KLPD penanggung jawab anggaran. Ingat, kita belajar pengadaan level 1 langsung ke contoh kan? Bukan hanya apa yang ada di modul gitu, langsung cari contoh. Oh, tipe 1 seperti ini. Berarti contohnya apa ya? Contohnya kita di kantor ya, misalnya ada pengadaan mungkin BIMTEK pengadaan barang jasa pemerintah di UKPBJ, nah, UKPBJ bisa melaksanakan BIMTEK itu. Itu berarti swakelola tipe 1. Nah, cari lagi contoh-contoh lain gitu. Misalnya apa? Nah, ada contoh yang tipe kedua misalnya. Tipe kedua ini misalnya ada kegiatan pendataan. Seperti contoh di Dinas Koperasi UMKM, itu ada pendataan ya, apa satu data gitu ya, bank data untuk koperasi dan UMKM di Indonesia. Nah, si pegawai di Dinas Koperasi UMKM ini tidak punya kompetensi dalam melakukan pendataan atau pencacahan gitu. Pengambilan data di lapangan ya. Sehingga kerjasama dengan Badan Pusat Statistik. Karena di BPS itu kan ada tim sensus di sana kan, tim pencacah gitu. Jadi swakelola tipe 2 ke sana. Nah, jadi cari contoh. Tipe 3 bagaimana? Cari contoh. Tipe 4 cari contoh-contoh gitu. Dan dari contoh-contoh yang sudah teman-teman tulis ya, kalau kita tidak tulis kan kadang-kadang kita lupa ini kalau hanya hayalan-hayalan gitu. Hanya kita ingat, kita pikir di kepala kita ya, habis itu lupa. Tapi kalau kita tulis ya kita ada panduan. Jadi tulis contohnya tadi yang tipe 2, kita ambil contoh ya. Tipe 2 tadi kan kita ambil contoh misalnya Dinas UMKM tadi kan ada kegiatan pendataan UMKM gitu. Kemudian swakelolanya tipe 2 ke Badan Pusat Statistik. Nah, di tahap persiapan yang dilakukan pertama ini penetapan penyelenggara kan ada 3 tim. Berarti dari kasus yang ada tadi, contoh yang ada tadi, yang swakelola ke BPS, teman-teman akan menetapkan siapa timnya gitu. Tim persiapan siapa, tim pelaksana siapa, tim pengawas siapa. Nah, ingat tipe 2. Tipe 2 direncanakan dan diawasi oleh KLPD penanggung jawab anggaran. Berarti yang masuk dalam tim persiapan dan tim pengawas itu berasal dari instansi penanggung jawab anggaran. Kemudian tipe 2 ini kan dikerjakan oleh KLPD lain. KLPD lainnya siapa? Tadi kan sudah disebutkan BPS. Berarti yang akan masuk ke dalam tim pelaksana adalah personil dari Badan Pusat Statistik. Ditulis itu teman-teman supaya tidak lupa. Kemudian cari lagi contoh-contoh lain. Nah, contoh-contoh lain itu yang sering muncul pada saat ujian itu Ikatan Dokter Indonesia, gitu. Kemudian apa ya, PHBTI, Perhimpunan apa ya, itu hewan-hewan gitu. Kalau saya tidak salah ingat. Jadi teman-teman cariin contoh-contoh dari ormas itu apa. Contoh-contoh dari Pokmas itu apa. Ini terutama di asosiasi profesi itu, teman-teman.
cari tahu di Indonesia ini asosiasi profesi itu apa saja. Kemudian kalau dikaitkan dengan barang jasa, ya pengadaan barang jasa, si asosiasi ini dapat mengerjakan paket-paket apa gitu. Jadi cara belajar kita ini lebih luas, ya. Seperti itu teman-teman. Ini kalau mau lulus dengan nilai yang di atas 90 gitu. Nah, selanjutnya setelah menetapkan penyelenggara swaklola, kita perlu menetapkan rencana kegiatan. Ya, rencana kegiatan mulai dari tahap persiapan, tahap pelaksanaan, tahap pengawasan tentu saja, dan juga pelaporan. Yang ketiga, penetapan jadwal. Yang keempat, spesifikasi teknis yang sudah disusun di tahap perencanaan tadi akan direview kembali. Begitu juga dengan RAB. Dan si PPK akan melakukan finalisasi serta penandatanganan kontrak untuk swaklola tipe 2, 3, dan 4. Tipe 1 tidak perlu kontrak karena pelaksananya instansi kita sendiri, gitu ya. Jadi cukup pakai SK tim panitia misalnya, SK tim penyelenggara swaklola untuk tipe yang 1. Nah, jadi seperti itu gambarannya, teman-teman. Di sini ada ya gambaran untuk swaklola itu tim penyelenggara. Jadi jangan lupa ini penting sekali untuk Anda pahami karena di soal ujiannya itu ini yang sering ditanyakan untuk materi swaklola. Jadi yang ditanyakan itu ada kasus ya. Kemudian Anda diminta identifikasi. Untuk kasus ini swaklolanya tipe berapa gitu. Tim persiapannya siapa? Tim pengawasnya siapa? Tim pelaksananya siapa? Seperti itu, teman-teman. Ya. Sehingga harus paham dulu tipe 1 itu apa, tipe 2, tipe 3 itu apa, tipe 4 juga ya. Dan di setiap tipe itu siapa yang akan menjadi tim penyelenggaranya. Nah, ini sudah ada bagannya. Di sini teman-teman bisa pelajari. Jadi seperti itu kurang lebih gambaran dari swaklola ini. Dan untuk swaklola yang tipe 1 kan jelas kan, tipe 1 berarti kita sendiri yang kerjakan. Kalau tipe 2, KLPD lain yang kerjakan. Tapi KLPD lain yang dapat menjadi pelaksana swaklola adalah KLPD yang memiliki sumber daya yang cukup dan kemampuan teknis untuk menyediakan barang jasa yang dapat diswakelolakan. Jadi tusi dari KLPD lain itu harus sesuai dengan karakteristik dari pengadaan barang jasa kita. Nah, ini kuncinya teman-teman. Sehingga kalau besok Anda ketemu soal ujian, ya, kemudian ada kasus seperti yang tadi saya contohkan, Anda diminta untuk mengidentifikasi untuk paket yang ini, ya, apakah bisa dilakukan melalui swaklola tipe 2 atau biasanya soalnya seperti ini. Ada paket, ya, ada paket digambarkan itu paketnya di dinas apa gitu, anggarannya berapa ya, nama paketnya apa. Kemudian Anda akan ditanyakan dari paket swaklola itu kira-kira yang mana yang tepat untuk ditunjuk menjadi pelaksana swaklola. Kemudian ada yang A, yang B, yang C, yang D gitu. Nah, ini kan kata kuncinya kalau yang ditanyakan swaklola tipe 2. Kata kuncinya si pelaksana itu harus ya punya sumber daya yang cukup dan kemampuan teknis untuk menyediakan barang jasa yang dapat diswakelolakan. Berarti kalau ada contoh yang tadi dinas UMKM, ada pendataan koperasi UMKM gitu. Kemudian Anda PPK, Anda akan memilih misalnya seperti itu. Menetapkan siapa pelaksana atau calon pelaksana. Anda melakukan identifikasi, yaitu survei awal, ya calon pelaksana swaklola siapa yang akan Anda pilih itu atau kandidatnya siapa. Kemudian ada opsi A Badan Pusat Statistik, opsi B Dinas Pekerjaan Umum, opsi C asosiasi profesi apa gitu, opsi D perguruan tinggi apa semacam itu. Jadi teman-teman akan identifikasi kan dari paket tadi untuk swaklola pencacahan mana yang paling tepat ABCD. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman gambarannya. Jadi intinya ya kuncinya untuk tipe 2 ini harus relevan gitu. Jadi kalau ada pekerjaan misalnya ada pembangunan jalan lingkungan atau rabat beton seperti itu, maka Dinas PUPR itu bisa jadi pelaksana atau penyelenggara swaklola gitu. Nah, jadi seperti itu teman-teman gambarannya ya. Kalau untuk tipe 3 ini banyak syaratnya. Agak ribet sebenarnya tipe 3 ini.
Yang pertama, berbadan hukum yayasan atau berbadan hukum perkumpulan. Jadi organisasi masyarakat itu ada dua badan hukumnya ya. Ada yang badan hukum yayasan itu akte pendirian seperti itu di Kemenhumkam, diterbitkan oleh Kemenhumkam, dan ada yang badan hukum perkumpulan. Nah, ini diterbitkan oleh Dinas Kesbang. Badan Kesbang ya, Badan Kesbangpol seperti itu. Jadi kita membentuk perkumpulan, kemudian kita sahkan, buatkan ADART-nya, buatkan SK pengurus gitu. Kemudian kita bawa ke Badan Kesbangpol, nanti akan diterbitkan pengesahan semacam itu ya. Nah, itu sudah menandakan bahwa kita ini sudah membentuk organisasi masyarakat gitu. Jadi ini syarat pertama. Kalau tidak ada syarat pertama ini berarti tidak bisa menjadi pelaksana swakelola tipe 3. Yang kedua, punya status valid keterangan wajib pajak. Yang ketiga, memiliki struktur organisasi atau kepengurusan. Yang keempat, memiliki ADART. Yang kelima, mempunyai bidang kegiatan yang berhubungan dengan organisasi yang dilaksanakan, dengan barang jasa yang diadakan. Keenam, mempunyai personil tetap dengan keilmuan dan pengalaman teknis untuk menyediakan atau mengerjakan barang jasa itu. Yang ketujuh, mempunyai dan menguasai kantor dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas berupa milik sendiri atau sewa. Dan yang kedelapan itu kalau kemitraan bentuknya berarti harus punya perjanjian kemitraan. Nah, ini harus teman-teman pahami, cari di modul tempel sticky notes itu. Supaya besok kalau keluar pada saat ujian, teman-teman bisa ngintip situ kan. Nah, tapi kemungkinan untuk yang persyaratan penyelenggara swakelola tipe 3, ini kemungkinan soal-soal identifikasi, seperti yang saya gambarkan tadi. Ada soal ya kasusnya atau paket swakelolanya apa, kemudian ditanya ini yang mana yang akan Anda lakukan. Kalau swakelola tipe 3 misalnya, baru ada ABCD, berarti ABCD-nya ini teman-teman harus identifikasi. Yang opsi A gitu, opsi A ini punya ya memenuhi ketentuan ini atau tidak. Opsi B juga gitu, opsi C juga gitu, dan juga opsi D. Itu yang disebut dengan soal-soal identifikasi. Dan untuk swakelola tipe 4, di sini kan ada syaratnya juga, ada dua. Si Pokmas itu harus memiliki sekretariat dengan alamat yang benar dan jelas di lokasi tempat pelaksanaan kegiatan. Sehingga untuk soal yang di awal tadi saya gambarkan ke teman-teman, ada lumbung pangan, ya pembangunan lumbung pangan, itu kemudian Anda PPK-nya, Anda survei di lokasi, ternyata ada kelompok masyarakat di situ. Tapi kelompok masyarakatnya ini di desa X gitu, di desa Y ya, di desa sebelahnya, tetangganya gitu. Ini kan ketentuannya harus ya berada di lokasi tempat pelaksanaan kegiatan. Berarti tidak bisa ya ditunjuk sebagai pelaksana swakelola tipe 4 untuk kelompok masyarakat yang ada di desa Y tadi. Dan yang kedua, memiliki kemampuan untuk menyediakan atau mengerjakan barang jasa sejenis yang dapat diswakelolakan. Gitu. Jadi kalau ada pekerjaan swakelola di kelurahan atau di desa-desa gitu, misalnya ada pembangunan jalan rabat beton atau riol, ya selokan. Kemudian swakelola ke remaja masjid. Nah, itu keliru. Karena remaja masjid kewenangannya kan ini ya, apa tusinya bukan untuk mengerjakan pekerjaan konstruksi gitu. Tapi kalau ke Karang Taruna itu boleh gitu, teman-teman. Nah, jadi kurang lebih seperti itu gambarannya untuk swakelola. Yang lain ini bisa teman-teman baca ya. Sering keluar pada saat ujian. Yang ini gitu. Ini sering ditanyakan. Untuk swakelola tipe 1, tim persiapan melakukan review atas spesifikasi teknis dengan menyesuaikan target sasaran KAK perencanaan swakelola dengan anggaran yang tercantum dalam DIPA. Jadi swakelola yang tipe 1, tadi teman-teman lihat di tahap persiapan, ada aktivitas dalam melakukan review spektek atau KAK. Berarti itu merupakan tugas dari tim persiapan. Jadi kalau besok keluar pada saat ujian di soal memahami, jangan salah jawab ya. Makanya jangan lupa ditulis ini. Ini kisi-kisi soal ujian ini yang saya sampaikan. Dan untuk swakelola tipe 2, 3, 4, tim persiapan melakukan review atas proposal tim pelaksana, yaitu dengan menyesuaikan target atau sasaran KAK perencana swakelola dengan anggaran tercantum dalam DPA. Jadi swakelola tipe 2, 3, 4 ini kan orang lain yang akan melaksanakan gitu. Jadi ada proposal, mereka tawarkan ini loh
proposal kita yang akan kita laksanakan seperti ini. Proposal itu wajib direview. Oleh siapa? Oleh tim persiapan. Karena berada di ranah persiapan swakelola, teman-teman. Itu kan review tadi, kan review spektek itu ada di ranah, ya, di tahapan persiapan. Berarti tugasnya tim persiapan. Jadi seperti itu gambarannya. Untuk review RAB ini juga kemungkinan keluar pada saat ujian. Jadi teman-teman bisa catat ya supaya tidak lupa. Ini kalau tidak salah ingat ini keluar pada saat ujian ya teman-teman. Ini sepertinya keluar di soal bentuk soal yang 1, 2, 3, 4, 5 itu. Gitu. Yang ini, sebelah kiri. Kontrak swakelola paling kurang berisi apa saja. Jadi dituliskan nomor 1, soalnya di bawah ini yang termasuk dalam kontrak swakelola. Baru dituliskan A per pihak, B apa-apa, C apa gitu. Kemudian yang ditanyakan ini yang masuk ini. Jadi teman-teman bisa sambil open book sebenarnya ini untuk memastikan ya bahwa yang Anda jawab itu tidak keliru. Dan para pihak yang menandatangani swakelola ini, kalau untuk tipe 1, karena tipe 1 ini kan yang melaksanakannya instansi itu sendiri, jadi tidak perlu ada kontrak, hanya SK saja. Untuk tipe 2, tipe 3, tipe 4, karena pelaksananya dari lain ya, dari luar, berarti perlu ada kontrak yang mengikat kedua belah pihak. Dan kontrak swakelola ini penjabat penandatanganannya adalah PPK. Gitu. Nah, jadi seperti itu gambarannya teman-teman ya untuk swakelola ini. Kemudian di tahap pelaksanaan swakelola, ini swakelola tipe 1 dan seterusnya bisa teman-teman baca sih. Intinya untuk swakelola yang untuk tipe 1 itu walaupun pelaksananya dari KLPD penanggung jawab anggaran, tapi bisa saja dalam pelaksanaannya ada mengambil tenaga ahli dari luar. Contohnya untuk BIMTEK pengadaan barang jasa pemerintah misalnya diswakelolakan oleh BPSDM, anggarannya di BPSDM. Mereka swakelola sendiri. Tapi ngambil narasumber dari luar, dari LKPP ya, fasilitator LKPP. Itu boleh dengan ketentuan tenaga ahli ya, itu tidak boleh jumlahnya melebihi 50% dari jumlah tim pelaksana. Berarti kalau tim persiapan mungkin 2 orang, tim pengawas 1 orang, tim pelaksana mungkin 5 orang, maka tenaga ahli yang diambil gitu, yang dibutuhkan tidak boleh lebih dari 5 orang. Misalnya 6 orang, itu tidak boleh ya. Sudah bukan swakelola tipe 1 namanya. Nah, swakelola tipe 2, ini juga bisa teman-teman baca bentuk organisasi pengadaannya seperti ini. Untuk swakelola tipe 3 sama dengan tipe 2 tadi, teman-teman. Jadi seperti ini. Tapi yang perlu teman-teman ingat, untuk swakelola yang tipe 2, di tipe 2 ini tadi kan sudah disebutkan bahwa di tahap perencanaan sudah dilakukan penetapan tipe swakelola. Jadi si PPK ini akan menetapkan ya tipe swakelola itu seperti apa, tipe 1, tipe 2, tipe 3, tipe 4. Misalnya tadi di contoh UMKM tadi untuk pendataan ke UMKM gitu. Jadi cek dulu, oh ternyata ditemukan bahwa BPS di sana ada tenaga pencacah sehingga kita bisa swakelola ke BPS. Tapi jangan langsung kita tetapkan ini swakelola tipe 2 nanti ke BPS. Belum tentu si BPS-nya mau kan swakelola dengan kita. Nah, maka caranya di tahap perencanaan itu sudah diikat si BPS tadi ini. Itu. Membuat kesepakatan dengan mereka ya. Jadi saling menandatangani MOU gitu. Buat MOU kesepakatan supaya Anda bisa yakin ya, bisa pastikan bahwa si BPS ini mau menjadi pelaksana swakelola. Gitu. Nanti ketika sudah di tahap persiapan ya mau pelaksanaan baru dibuatkan kontrak swakelola. Jadi ada MOU, ada kontrak. Itu untuk swakelola tipe kedua, teman-teman. Kalau tipe ketiga itu cukup kontrak saja dan untuk tipe keempat juga sama seperti itu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ini yang sering keluar pada saat ujian ya. Jadi tolong teman-teman perhatikan dengan baik tim penyelenggaranya itu ada di mana. Jadi tipe 4 ini di sini kan ada gambaran. Tim persiapan, tim pelaksana, tim pengawas itu ada di Pokmas. Itu berarti orang-orangnya yang dari Pokmas gitu. Maka kalau besok ada soal ujian, ya ada soal dituliskan
paket swakelolanya apa, kemudian Anda diminta untuk mengidentifikasi siapa yang jadi tim persiapan, siapa yang masuk ke dalam tim pelaksana dan juga tim pengawas. Nah, ini harus dipastikan bahwa bukan orang-orang dari instansi penanggung jawab anggaran yang akan dimasukkan sebagai tim persiapan, tim pelaksana, dan juga tim pengawas. Kalau swakelola tipe 4. Gitu. Nah, jadi gambarannya untuk swakelola kurang lebih seperti ini, teman-teman. Mungkin ada yang ingin ditanyakan sebelum kita melakukan review ke materi SCM. Monggo. Ada gambaran kira-kira ini? Wah, ini Mas Marco ini hadir. Nah, Mas Marco ini sebenarnya mau sesi coaching ya, mau sesi sharing session sebenarnya. Tapi jangan di kelas inilah, nanti ya kalau sudah selesai pembelajaran sambil kita nunggu Mas Henry, insya Allah Mas Henry juga bisa menyusul Mas Marco lulus, baru kita buka sharing session. Mas Marco boleh sharing session nanti? Boleh, Bu. Mantap. Nanti ya setelah Mas Henry ujian supaya digabung kita sharing session. Wih, senyum ini. Saya senang sekali lihat senyum-senyuman para pejuang kita yang telah berhasil mengibarkan bendera kemenangan. Ya, Bu. Makasih, Bu. Nanti kita sharing session. Soalnya kalau sharing session itu tidak bisa dipublik rekamannya. Itu bersifat privat nanti. Nanti setelah hari Sabtu insya Allah setelah Mas Henry ujian. Semoga Mas Henry juga semangat juangnya seperti Mas Marco ya. Amin. Luar biasa Mas Marco, mantap. Ini langsung Mas Aziznya langsung semangat yang kemarin, aduh dari materi tingkat dasar ke materi level 1 pusing 7 keliling. Tapi pas lihat Mas Marco, oh, ini baru berapa hari ikut coaching langsung lulus, langsung semangat Mas Aziz, mantap. Oke teman-teman, ada yang ingin didiskusikan terkait soal kelola ini? Monggo bisa langsung ke kolom chat. Kalau aman bisa dikasih jempol ya atau apapun itu biar saya tahu kalau teman-teman ini masih hadir di depan laptopnya. Gimana? Aman? Clear untuk materi soal kelola? Mbak Sintaman? Mas Aziz gimana? Nah, Mas Aziz tadi saya lihat banyak sekali catatannya. Ini semangat juang ini. Ini karena lihat Mas Marco ini langsung semangat Mas Aziz. Oke, aman ya. Kalau gitu kita bergeser lagi ke materi manajemen ini ya, pengantar manajemen rantai pasok. Ya, kita review untuk materi ini. Yang mana di materi pengantar SCM ini juga ada beberapa kisi-kisi soalnya ya. Ini tidak terlalu banyak sih kalau saya amati ya soal dari materi SCM ini. Di sini ada 3 gitu, kurang lebih 3. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti pas ujian bisa saja jadi 5 ya, dari 3 ini jadi 5, jadi 6, atau mungkin jadi 4 gitu, atau jadi 2 ya. Itu tidak menutup kemungkinan. Ini hanya gambaran saja teman-teman. Supaya teman-teman bisa memprediksi ya bahwa dari modul ini kurang lebih ini loh yang akan keluar seperti itu. Dan teman-teman di kelas Doska ini tidak perlu capek-capek memprediksi itu karena sudah ada itu prediksinya ya di rekaman coaching yang sifatnya privat itu tidak ada di YouTube. Nah, untuk materi SCE di sini kan kita ada 3 pokok bahasan. Konsep dasar manajemen rantai pasok, keterkaitan PBJ dengan manajemen rantai pasok, dan juga penerapan ya SCM ini di dalam PBJP teman-teman. Dan tadi kita lihat dari setiap pokok bahasan ini kurang lebih ada 1 nomor yang akan diujikan gitu, yang akan keluar pada saat ujian. Sehingga teman-teman harus paham ya, harus paham seperti apa ini SCM. Di SCM ini kemarin penjelasannya sudah ada ya di rekaman. Tetapi intinya untuk SCM ini, kalau saya lihat sih SCM ini sebenarnya tidak sulit. Tetapi masih ada beberapa peserta ujian yang agak kesulitan menjawab. Kesulitannya ini hanya di istilah-istilah asing sebenarnya gitu. Jadi misalnya ini rantai pasok hulu, pada saat ujian dituliskan upstream. Jadi kita bingung, aduh upstream ini yang mana gitu. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah, sehingga kita perlu paham ya kunci-kunci gitu, kunci-kunci dari setiap materi ini. Nah, di materi rantai pasok ini
ada beberapa poin-poin penting yang harus teman-teman fokus pelajari di situ. Yang pertama terkait ini teman-teman, segmen dari rantai pasok. Jadi ada 3 ya. Anda harus paham rantai pasok itu hulunya di mana. Jadi hulu itu kata kuncinya, eh, ini rantai pasok ini kan suatu aliran gitu. Suatu aliran ya membentuk rantai. Kalau rantai ini kan saling ini ya, saling mengikat satu sama lain gitu. Nah, tapi ini rantai pasokan. Pasokan itu kan stok barang gitu atau jasa. Jadi si barang jasa ini saling membentuk rantai gitu. Nah, jadi ada rantainya, ya. Nah, pasokan itu dari mana sumbernya? Tentu saja dari petani, kan? Barang apapun itu pasti ada raw materialnya, penghasil bahan mentahnya, penghasil bahan bakunya seperti itu, teman-teman. Nah, kita ambil contoh mungkin ada handphone ya. Nah, handphone itu kan ada bahan bakunya, ada materialnya. Dari mana itu kita dapatkan itu? Nah, cari raw materialnya di mana. Tapi ini kita tidak akan pengadaan handphone kan. Nah, jadi kita ambil contoh saja misalnya pengadaan obat. Nah, ini karena di depan saya ada obat, obat anak ya, obat panas gitu. Jadi ini ada obat paracetamol misalnya. Paracetamol ini asal muasalnya ini dari mana gitu. Raw materialnya dari mana. Tentu saja paracetamol ini kita dapatkan dari produsen kan, gitu. Misalnya PT Kimia Farma. PT Kimia Farma ini ketika dia jual paracetamol, sebelum dijual dari mana itu asal muasalnya? Nah, tentu saja asal muasalnya ya dari pabrik gitu ya, diolah di pabrik. Sebelum diolah di pabrik, nah, asal muasalnya lagi dari mana gitu? Bahan bakunya dari mana maksudnya? Diambil dari apa? Misalnya kalau makanan kan dari petani. Kalau obat ini dari mana? Ini kalau di kelas kemarin ada dokter Dini banyak dokter kemarin di kelas sebelumnya. Jadi banyak yang bantu saya ini kasih kasih tanggapan. Kalau ini saya bingung kalau obat-obatan dari mana asal muasalnya. Mungkin dari larutan apa kimia atau apa semacamnya itu ya. Nah, itu yang disebut dengan raw material, teman-teman. Sehingga zat-zat tadi itu ya raw materialnya itu yang akan diolah di pabrik gitu ya, di apa formulasikan di lab atau apa semacam itu. Nah, kemudian akan disimpan di gudang, kemudian akan didistribusikan ke supermarket atau ke apotik ya, ke apotik sampai ke tangan pelanggan gitu. Kalau di rumah sakit berarti disimpan ke gudang farmasi dulu ya, kemudian di apotiknya ketika ada pelanggan yang datang gitu, ada pasien minta resep, bawa resep, minta obat. Nah, jadi seperti itu alurnya. Nah, itu yang disebut dengan rantai pasok, teman-teman. Nah, jadi rantai pasok itu ada hulunya. Hulunya tadi kalau ngobat berarti si zat-zat itu kan dari mana asal muasalnya ini zat-zat itu? Apakah diambil dari tumbuhan, dari hewan atau apa? Nah, itu merupakan raw materialnya. Nah, setelah itu ya raw material itu kan lanjutkan ke pabrik, ke penyimpanan, kemudian ke distribusinya ya, pengiriman gitu sampai ke apotik dan sampai ke tangan pasien. Seperti itu. Nah, itu rantainya. Nah, rantai ini, ya, rantai pasok tadi ini secara garis besar terbagi atas 3. Jadi ada 3 segmen. Segmen pertama itu ada di zat-zat tadi itu. Ya, zat-zatnya, kandungannya misalnya diambil dari apa sapi atau apa ya, hewan atau tumbuhan gitu. Diambil kandungan zatnya apa ya, saya kurang paham kalau terkait kimia-kimia gitu, obat-obatan. Jadi diambil dulu, kemudian hasilnya itu dibeli misalnya ya, dibeli oleh si PT Kimia Farma ini, dibeli untuk diolah di pabrik atau diolah di lab seperti itu. Nah, itu yang disebut sebagai rantai pasok hulu, teman-teman. Rantai pasok yang kedua itu rantai pasok internal, berarti di tengah-tengah kan? Berarti internal ini setelah tadi dibeli kan, dibeli zat-zat tadi itu, kemudian diolah ya, nantinya akan disimpan di dalam gudang farmasi misalnya, ya itu yang disebut sebagai segmen kedua, yang di tengah-tengah, rantai pasok internal. Dan nanti obat-obatan tadi setelah diproduksi, dikemas gitu, akan setelah disimpan di gudang, akan didistribusikan ke apotik, kemudian akan sampai ke tangan pelanggan. Nah, ketika didistribusikan itu yang disebut dengan rantai pasok hilir. Jadi mau barang jasa apapun itu teman-teman, ketika Anda paham konsep ini,
Nah, teman-teman akan bisa membayangkan. Nah, jadi kita bayangkan masing-masing ada air mineral gitu kan. Ada apa? Air mineral itu aqua diambil dari mata air yang mengalir sendiri gitu kan tagline-nya, iklannya gitu kan. Nah, jadi air aqua itu berarti dari mata air pegunungan. Nah, itu yang disebut dengan raw material. Jadi ketika si perusahaan aqua ini gitu, dia pergi ke sumber air tadi ya, sumber mata air dia ngambil airnya. Nah, itu yang disebut dengan rantai pasok hulu, teman-teman. Kemudian akan diolah di pabrik gitu, dikemas ya, dikasih segel gitu, penutup, dikasih apalagi label dan lain sebagainya. Nanti akan disimpan di gudang. Nah, ketika akan disimpan di gudang, nah ini yang sudah masuk ke rantai pasok internal dan akan didistribusikan ke supermarket sampai ke tangan pelanggan. Ini yang disebut dengan rantai pasok hilir. Nah, itu contoh aqua. Nah, ambil contoh lain lagi, mau contoh makan minum, contoh minyak goreng, contoh apapun itu, seperti inilah konsep dari rantai pasok, teman-teman. Nah, ini cukup pengantar, ini hanya pengantar manajemen rantai pasok, jadi cukup dipahami, tapi biasanya pada saat ujian itu keluar soal-soal pemahaman. Yang penting Anda sudah paham, ya. Tinggal ini istilah-istilahnya tadi itu. Tapi kalau istilah-istilah saya kira tidak masalah, karena sifat ujian kan open book kan, bisa lihat di modul, bisa juga lihat di rangkuman. Yang penting Anda sudah paham konsep tadi itu. Jadi mau barang jasanya apapun itu, mau kipas angin, ya, mau lampu, mau televisi, elektronik dan lain sebagainya, selalu ingat bahwa setiap barang ini ada raw materialnya, ada penghasil bahan mentahnya. Dan ketika penghasil bahan mentah tadi itu, ya misalnya petani, kita dari perusahaan itu beli ke sana, ya, transaksi kemudian diolah di pabrik, itu yang disebut sebagai rantai pasok hulu, gitu. Nah, ini adalah gambaran dari rantai pasok ya, yang saya sebutkan tadi. Jadi ada raw material yang S1, S2, sumber 1 gitu, sumber 2, sumber 3. Nah, jadi kalau misalnya ada pengadaan hmm, nasi dos gitu. Nasi dos ini kan akan bahan bakunya kan dibeli di pasar gitu kan. Berarti pasar ini ada pasar, bisa juga beli di supermarket, beli supermarket ini ambil barang dari misalnya pasar ya. Kemudian dari pasar tradisional ini misalnya ambil dari petani ya, itu yang namanya S1, S2, S3 gitu. Ya, sumber raw material. Nanti akan diolah di pabrik, disimpan di gudang, kemudian didistribusikan. Seperti inilah ya proses rantai pasok itu, teman-teman. Nah, manajemen rantai pasok, manajemen ini kan mengelola. Berarti kita akan mengelola ini. Kita akan mengelola pasokan-pasokan ini ya supaya stoknya itu selalu tersedia. Itu misalnya kita ambil contoh pengadaan bukan pengadaan apa misalnya ada contoh perusahaan. Jadi rantai pasok ini sebenarnya dari kita pelajari yang di pokok pembahasan pertama konsep manajemen rantai pasok itu masih rantai pasok yang ada di perusahaan-perusahaan gitu. Jadi belum ke pengadaan barang jasa pemerintah. Ya. Jadi di perusahaan-perusahaan contohnya tadi Indomie gitu, mie goreng. Nah, kita lihat sini gambaran rantai pasok, kita fokus ke gambar pelanggan yang ada bintang-bintangnya ini. Jadi ada mie goreng ya. Misalnya mie kuah ya, mie kuah di musim penghujan, biasanya musim di bulan yang ada berbernya gitu, September, Oktober dan seterusnya. Itu kan musim hujan. Musim hujan ini orang kan suka yang makan mie gitu kan. Biasanya juga kalau apa bulan puasa kan, nah, bulan puasa itu kan iklannya ramai sekali itu sirup, sirup marjan, mie seperti itu kan. Nah, jadi kita ambil contoh seperti itu. Nah, pelanggan ini tidak mau tahu ya ketika dia ingin makan ya apapun itu ada stoknya. Nah, stoknya ini di mana? Di toko kan tentu saja. Ketika dia beli ada stoknya. Nah, ketika bulan puasa lah kita ambil contoh, tidak usah contoh mie, yang contoh marjan saja, sirup marjan ya. Itu. Kita kalau bulan puasa itu selalu itu iklan marjan itu lewat terus gitu. Jadi sirup marjan. Nah, ini kan ada ya namanya manusia ini pasti ada perasaan aduh sirup marjan itu ingin minum buka puasa ingin minum sirup marjan dikasih es batu ya atau dibikin apa es teler dan lain sebagainya. Jadi diingatan kita sirup marjan sirup marjan. Ketika kita mau beli ke supermarket ya ini udah kepengen ini kan mau buka puasa sirup marjan. Ke supermarket ternyata
sirup marjannya tidak tersedia gitu. Si pelanggan ini tidak mau tahu ya ketika dia lihat aduh tidak ada ini sirup marjan. Dia ingin sekali kan minum sirup, dia cari alternatif produk ya merek brand yang lain gitu. Misalnya sirup ABC gitu. Dia ambil ini sirup ABC. Nah, inilah teman-teman kenapa perusahaan-perusahaan itu perlu melakukan manajemen rantai pasok karena mereka tidak mau kejadian seperti itu. Ya, ada pelanggan mau beli sirup marjan tapi malah ngambil sirup ABC misalnya. Jadi mereka akan memastikan bahwa stok sirup marjan itu ada di supermarket sehingga kapan saja dibutuhkan oleh masyarakat, oleh pelanggan itu selalu tersedia. Bagaimana caranya? Mereka ya bisa memastikan bahwa stok ini selalu tersedia. Tentu saja mereka melakukan manajemen rantai pasok ini. Jadi mereka akan memastikan ya, tidak hanya memastikan di supermarket itu ada stok sirup marjan. Tapi mereka akan memastikan di setiap rantai pasokan ini. Teman-teman bisa lihat kan rantai pasoknya. Dari supermarket tadi, kemudian dari distribusi, sehingga mereka akan memastikan ini distribusinya sirup marjan dikirim dari Jakarta misalnya ke daerah kita menggunakan apa, pesawat atau kapal atau apa. Mereka akan pastikan bahwa alat jasa distribusi itu ya jasa pengiriman itu selalu tersedia gitu ya, jasa distribusinya ada, biayanya juga terjangkau. Ini yang akan mereka pastikan gitu. Sebelum dilakukan distribusi, ini kan akan disimpan dulu ke gudang kan. Nah, ini mereka harus pastikan gudangnya itu bersih, aman ya sehingga kalau aman kan produk-produknya ini bisa terkirim dengan baik kan. Tapi kalau tidak aman misalnya terjadi kebakaran dan lain sebagainya, kan habis produksinya. Ini yang akan mereka pastikan dengan baik. Sebelum dari gudang, itu ada rantai pasokannya lagi kan, pabrik. Ini juga akan mereka pastikan. Di pabrik ini bisa mengelola mesin-mesinnya itu terpelihara dengan baik. Dan sebelum ke pabrik itu tadi kan ada raw material. Mereka akan pastikan juga raw materialnya ada untuk sirup marjan ini. Ada. Dan tidak hanya satu. Misalnya ada beberapa. Supaya kalau si petani yang A itu kosong atau habis ya stoknya gitu, bisa ambil dari sumber-sumber yang lain. Makanya sini ada S1, S2, S3 gitu. Ya, jadi seperti ini yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan itu, ya perusahaan-perusahaan yang ada di seluruh dunia. Inilah yang disebut sebagai manajemen rantai pasok, teman-teman. Bagaimana kita memastikan bahwa pasokan itu selalu tersedia sehingga ya kebutuhan pelanggan akan selalu terpenuhi. Dan di dalam mengelola rantai pasok itu tidak hanya pasokannya, ya stoknya atau barang jasanya yang akan kita pastikan bahwa ini selalu tersedia, tetapi yang akan kita kelola juga adalah uang dan informasi, teman-teman. Jadi kita pastikan ini uangnya ini maksudnya biayanya gitu ya. Dan juga informasi ini yang kita dapatkan dari pelanggan kan gitu. Pelanggan ini kasih informasi bahwa oh, ini kita lagi butuh mie gitu. Atau mau bulan puasa ini lagi gencar. Bikin iklan itu kan informasi semua. Inilah semua yang akan dikelola di dalam manajemen rantai pasok. Jadi gambarannya seperti itu. Ya, seringkali ini masih ada juga yang bingung kenapa kita pengelola pengadaan, pelaku pengadaan ini pelajari ini perusahaan-perusahaan gitu. Padahal asal muasalnya dari situ. Ini loh manajemen rantai pasok. Seperti ini loh. Ini kan materi pengantar manajemen rantai pasok. Jadi dikasih pengantar ke Anda. Kenapa ini kita pelaku pengadaan pelajari manajemen rantai pasok? Karena manajemen rantai pasok itu asal muasalnya ya, awal mulanya itu manajemen rantai pasok yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan. Dan ketika dilihat, wah ini bagus ternyata. Dan ternyata diduplikasikan di dalam pengelolaan pengadaan barang jasa pemerintah. Nah, jadi seperti itu teman-teman gambaran dari manajemen rantai pasok. Saya harap Anda paham ya, bisa memahami. Kalau tidak paham silakan ditanyakan gitu. Kita diskusi. Nah, sekarang saya akan kasih kunci-kunci kisi-kisi soal ujian. Kalau yang tadi pertama segmen ya, rantai pasok. Yang kedua ini teman-teman, aspek manajemen rantai pasok. Ini penjelasannya sudah ada ya di rekaman sebelumnya. Yang sudah nonton ini bisa lihat. Nah, ini kemungkinan keluar pada saat ujian, jadi teman-teman tinggal kasih sticky note bukunya, ya modulnya, dan di setiap materi itu cari tahu kata kunci. Ini kan aspek manajemen rantai pasok. Jadi perusahaan-perusahaan tadi yang menjalankan, yang mengelola rantai pasokan itu,
kita bisa mengatakan bahwa pengelolaan rantai pasoknya berjalan dengan baik ketika mereka ya berhasil di 5 aspek ini. Aspek pertama adalah keandalan. Nah, keandalan ini kata kuncinya apa? Mampu menciptakan ya atau memproduksi barang jasa yang berkualitas sesuai dengan harapan pelanggan atau pemangku kepentingan. Berarti kata kuncinya adalah kualitas dari barang jasa yang dihasilkan gitu. Yang kedua responsif. Responsif ini kata kuncinya adalah kecepatan dalam memenuhi permintaan pelanggan. Nah, jadi kalau ada kita makan di restoran, kemudian restorannya ini lama sekali penyajiannya sampai berjam-jam. Berarti itu tidak responsif kan? Itu menandakan bahwa mereka tidak mengelola rantai pasok dengan baik. Gitu. Karena rantai pasok itu tidak hanya barang jasanya, tidak hanya makanan yang mereka sajikan, tapi juga informasi di situ dikelola ya. Informasi dari mana? Dari pelanggan tentu saja, kepuasan pelanggan gitu. Pelanggan protes komplain ini kok ya banyak desas-desus ini restoran ini malas kalau makan situ walaupun enak ya bagus kualitasnya bersih tapi pelayanannya lambat sekali. Nah, bisa jadi seperti itu. Yang ketiga adalah agility ya, fleksibel dan juga adaptif. Berarti ini mudah menyesuaikan ya, mudah merespon dengan perubahan yang terjadi di lapangan gitu. Kemudian yang keempat efisiensi. Kalau efisiensi kan kata kuncinya mudah sekali berkaitan dengan biaya kan. Dan juga produktivitas aset, berarti berkaitan dengan aset yang ada itu dikelola dengan baik. Kalau 5 aspek ini sudah ya dipenuhi oleh perusahaan-perusahaan yang ada di seluruh dunia, maka itu menandakan bahwa mereka sukses dalam menjalankan manajemen rantai pasok ini. Contohnya itu ada perusahaan Samsung, perusahaan Apple kan, itu manajemen rantai pasoknya sangat baik sekali gitu. Nah, makanya si Apple itu biasanya kan mereka buat edisi terbatas untuk iPhone-nya misalnya. Edisi terbatas ini keluaran yang tipe ini gitu. Karena mereka mau memastikan mungkin fitur dan lain sebagainya kan kualitas dari barang yang dia ciptakan gitu. Jadi seperti itu teman-teman. Dan juga mereka mengelola informasi ya, informasi dari pelanggan. Ini pelanggan suka kalau yang identik seperti itu. Ada iPhone 15 tapi terbatas. Ya sudah punya ini keluar lagi yang iPhone yang baru seperti itu. Nah, berikutnya yang sering keluar pada saat ujian. Jadi ini kisi-kisi yang saya kasih ke Anda. Jadi tadi ya kisi-kisi pertama itu ada segmen rantai pasok. Yang kedua tadi ya aspek gitu. Yang ketiga ini siklus. Siklus ini bisa teman-teman pelajari, penjelasannya ada di modul. Sebenarnya ini tidak sulit, tapi seringkali banyak yang keliru dalam memahami tahapan rantai pasok ini. Gitu. Nah, ini sudah ada contoh-contohnya di modul juga sudah ada. Siapa tahu besok keluar di soal identifikasi yang 1, 2, 3, 4, 5 itu. Nah, sudah paham kan modelnya seperti apa. Jadi cara menjawabnya bisa sambil lihat di buku teman-teman. Keterkaitan pengadaan barang jasa pemerintah dalam dengan manajemen rantai pasok ini ya kegiatan PBJ ini ada 3 itu bisa teman-teman pelajari ada di modul uraiannya khususnya untuk PBJ kegiatan tanggap darurat. Sering ditanyakan pada saat ujian. Kemudian yang ini juga teman-teman bisa pelajari ya. Siapa tahu besok keluar pada saat ujian. Dan ini yang paling penting. Nah, ini saya lihat sering keluar ini di setiap ujian ini sepertinya keluar ya. Di rantai pasok pendek. Ini masih ada beberapa juga yang keliru menjawab. Jadi teman-teman kan tadi sudah melihat kan rantai pasok itu apa pengertiannya. Manajemen rantai pasok itu seperti apa yang dikelola di perusahaan-perusahaan. Kalau yang dikelola di pemerintah, tadi kan teman-teman sudah lihat kegiatan pemerintah itu ada 3. Kegiatan rutin, kegiatan proyek, kegiatan tanggap darurat. Gitu. Di setiap kegiatan tadi ada proses manajemen rantai pasok tanpa kita sadari, teman-teman. Makanya tadi ada materi ya yang menunjukkan bahwa ini keterkaitan antara PBJP dengan manajemen rantai pasok. Teman-teman bisa lihat aktivitas dalam manajemen rantai pasok ya ada 4 tahapan, plan, source, make, dan juga deliver. Di tahap pengadaan juga kan ada. Tadi kan dari awal saya jelaskan bahwa tahapan pengadaan secara garis besar itu ada tahap plannya, ada tahap perencanaan, tahap persiapan, ada pelaksanaan, ya kontrak dan lain sebagainya, serah terima. Jadi mirip ini sama sebenarnya.
dengan yang dilakukan dalam aktivitas manajemen rantai pasok gitu. Jadi kita juga sudah melakukan aktivitas manajemen rantai pasok ini. Tapi kita tidak menyebutnya sebagai manajemen rantai pasok sebenarnya ya. Nah, tapi sudah kita lakukan sebenarnya. Nah, ini contoh-contohnya bisa teman-teman baca. Sehingga di pemerintah ya, karena kita juga melakukan manajemen rantai pasok itu, nah, maka karakteristik rantai pasok yang ada di organisasi pemerintah itu terbagi atas 3. Ada rantai pasok yang pendek, ada yang panjang, ada yang kompleks. Kalau yang pendek, ingat tadi rantai pasok kan, rantai pasok ini berarti ada pasokan-pasokannya gitu. Ada stakeholdernya, ada aktornya dari setiap pasokan itu. Tadi aktornya itu raw material, pabrik, ya, gudang, distribusinya, jasa transportasinya, supermarket, dan juga pelanggan gitu. Nah, itu aktornya atau stakeholdernya. Berarti di rantai pasok pemerintah ya, rantai pasok pendek, berarti ada aktornya. Tapi aktornya itu hanya 2 gitu. Ya, ibaratnya pembeli dan penjual gitu. Siapa yang menghasilkan, siapa yang menggunakan gitu. Jadi rantai pasok pendek hanya 2. Misalnya kita ada pengadaan laptop. Laptopnya ini beli di mana? Beli di toko. Itu. Apakah kita perlu mencari tahu dulu ini laptopnya ini komponennya terbuat dari apa ya? Beli di mana? Tidak seperti itu kan? Kalau bilangan kecil kita langsung beli saja di toko. Laptopnya dipakai oleh siapa? Oleh kita yang membeli. Berarti hanya ada 2 stakeholder. Itu yang disebut sebagai rantai pasok pendek. Dan jangan lupa teman-teman, saya sudah sampaikan tadi sejak awal, ketika kita belajar pengadaan, ya yang level 1 ini kita cari tahu contoh-contohnya apa. Karena contoh-contoh ini yang akan ditanyakan, ya, yang akan dimunculkan pada saat ujian di soal studi kasus. Sehingga untuk rantai pasok pendek, kalau tadi contohnya laptop, ya pengadaan laptop, ya teman-teman cari tahu, itu cari contoh. Apa kira-kira contoh dari rantai pasok pendek ini? Bisa sambil dituliskan di kolom chat ini kalau ketemu. Rantai pasok pendek, misalnya ada pengadaan jasa pembuatan website misalnya di instansi kita. Yang membuat website ini siapa? Nah, membuat website ini misalnya eh, pelaku usaha gitu, atau ahli IT gitu ya, atau dari Kominfo. Jadi kita ke Kominfo, Kominfo bikin websitenya, kemudian jadi dikasih ke kita. Jadi hanya ada 2 kan? Itu yang disebut sebagai rantai pasok pendek. Kalau rantai pasok panjang ada 3 teman-teman stakeholdernya ya. Nah, rantai pasok panjang ini contohnya misalnya pengadaan obat. Pengadaan obat, ketika kita beli obat itu di produsen, kita akan simpan di gudang, ya. Ketika kita beli itu kan bukan kita yang akan pakai obat itu, tetapi yang akan pakai adalah pasien. Berarti ada 3 stakeholder di situ. Nah, maka kasus seperti itu, ya, kondisi seperti itu disebut sebagai rantai pasok panjang. Teman-teman bisa sambil mencari contoh apa ya kira-kira contoh pengadaan yang masuk ke dalam kategori rantai pasok panjang ini. Dan untuk rantai pasok kompleks ini banyak cabang-cabangnya. Biasa untuk pengadaan yang bersumber dari pinjaman dalam negeri, luar negeri, biasanya seperti itu ya loan. Nah, ini panjang prosesnya, ada banyak sekali aktor-aktor di dalam pengelolaan pengadaan itu. Nah, jadi ini adalah kunci-kuncinya, kisi-kisi soal ujian. Dan untuk penerapan manajemen rantai pasok ini juga sering ditanyakan pada saat ujian di soal yang seperti saya contohkan sejak hari pertama, 1, 2, 3, 4, 5 gitu kan. Ini kalau saya bilang 1, 2, 3, 4, 5 udah paham kan, oh yang seperti ini model soalnya. Nah, ini bisa teman-teman sambil open book ya, karena kemungkinan soalnya adalah soal-soal memahami. Jadi seperti itu teman-teman gambaran dari pengelolaan rantai pasok ini. Untuk lebih detailnya sebenarnya bisa nonton rekaman kelas sebelumnya ya. Gitu supaya teman-teman ada gambaran oh seperti ini loh pengelolaan manajemen rantai pasok. Nah, mungkin dari review materi rantai pasok itu teman-teman ada hal-hal yang ingin didiskusikan, monggo. Bagaimana apakah jelas atau mungkin ada bingung ketika kemarin baca modul SCM itu ada bagian yang bingung. Atau mungkin kemarin menonton rekaman
kelas SCM itu ada hal yang bikin bingung. Yang mana kira-kira bikin bingung? Silakan teman-teman Mengenai didiskusikan. rantai pasok, Bu, yang level Ah, strategis dengan taktis itu kira-kira kata kuncinya yang mana bisa membedakan oke. ya, level strategis, level taktis, dan level operasional. Nah, oke, mantap ini pertanyaannya. Nah, jadi betul sekali yang disampaikan oleh Mas Aziz. Jadi untuk level atau tingkatan dalam manajemen rantai pasok di organisasi pemerintah ini kabarnya sih sering keluar pada saat ujian ya, gitu. Sehingga teman-teman perlu memahami gitu. Karena soal-soal ujian ini kebanyakan identifikasi ya, sehingga perlu pahami kalau kondisi soal misalnya ditampilkan paket pekerjaan seperti ini dan Anda misalnya diminta untuk mengidentifikasi untuk kondisi ini itu ada di level manajerial yang mana. Misalnya seperti itu kan, seperti yang disampaikan oleh Mas Aziz. Sehingga kita perlu memahami apa perbedaan dari ketiga level ini. Yang pertama di level strategis. Levelnya strategis gitu. Nah, berarti yang strategis ini siapa? Pimpinan kita kan, PAKPA gitu. Nah, di level strategis ini dia punya kegiatan yang dia lakukan atau kewenangannya yaitu terkait pengambilan keputusan, penyelarasan strategi organisasi, perencanaan terpadu dan terintegrasi dan lain sebagainya. Nah, sehingga ini ada di level pimpinan kita tadi kan PAKPA. Dan di level strategis ini, nah ini teman-teman kata kuncinya ya. Ini berkaitan dengan keseluruhan tujuan organisasi. Misalnya tadi pengambilan keputusan. Nah, pengambilan keputusannya ini berkaitan dengan keseluruhan tadi organisasi. Penyelarasan strategi organisasi. Strategi organisasi ini kan disusun untuk semua ya, namanya organisasi berarti satu kantor kita gitu yang dia urus si PAKPA ini level strategis ini. Perencanaan terpadu dan terintegrasi. Perencanaan juga seperti itu dilakukan untuk semua ya di satu kantor kita di organisasi itu. Jadi itulah kata kuncinya. Ini untuk jangka panjang dan tanggung jawab pada manajemen puncak gitu. Kalau level taktis ini di tengah-tengah teman-teman. Kalau level operasional, dia hanya satu pekerjaan saja gitu. Jadi hanya pekerjaan tertentu yang dia laksanakan gitu. Pelaksana tugas tertentu dalam pelaksanaan aktivitas. Sehingga kalau operasional ini itu contohnya ada di pejabat pengadaan, dia kan hanya melakukan pengadaan langsung gitu. Selesai pengadaan langsung ditetapkan pemenang ya sudah. Pokja pemilihan juga sama seperti itu. Sehingga level operasional ini ada di pemilihan penyedia ya. Jadi proses serah terima juga ada. Ketika lakukan serah terima ya hanya serah terima saja dilakukan. Berbeda halnya dengan level taktis. Level taktis ini karena berada di tengah-tengah, berarti dia bisa melaksanakan ya yang seperti dilaksanakan oleh operasional, level operasional, tapi juga dia bisa berperan sebagai yang level strategis gitu. Jadi dia ada di jangka menengah, teman-teman. Aktivitas-aktivitas yang dilakukan ini, misalnya pemetaan, paket pengadaan, manajemen kontrak, gitu, optimalisasi jaringan, dan lain sebagainya. Jadi ini adalah kata kuncinya untuk levelisasi dalam manajemen rantai pasok pemerintah. Gimana Mas Aziz? Ada yang ingin ditambahkan mungkin? Gimana? PPK masuk di level mana, Pak? Taktis PPK atau PPK itu masuk di level taktis. Tapi level-level ini ya, dia ini sebenarnya lebih ke perannya gitu. Jadi bukan ke orangnya ya, bukan ke pelaku pengadaannya sebenarnya, tapi lebih ke perannya, tanggung jawabnya teman-teman. Nah, sehingga si PPK ini ya PPK kan PPK ini ada di level taktis kan dia punya peran nih mengelola mengendalikan kontrak gitu. Mengendalikan kontrak ini kan panjang prosesnya. Dari manajemen kontrak kita menyebutnya seperti itu. Dari awal sampai akhir. Tapi kalau untuk serah terima hasil pekerjaan, nah kenapa ini serah terima ini tidak digabung di taktis gitu? Padahal kan itu tugas dari PPK. Karena memang di sini kita tidak melihat aktornya gitu. Tapi kita melihat perannya. Nah, kenapa dipisahkan yang serah terima?
Karena ini kan kita kaitkan dengan manajemen rantai pasok tadi kan, ada 4 tahapan kan dalam rantai pasok. Ada plan, ada source, ada make, ada deliver. Delivernya itu kan terpisah gitu. Jadi proses serah terimanya dianggap terpisah gitu. Nah, sehingga serah terima itu karena serah terima ini hanya satu pekerjaan gitu, hanya tugas tertentu ya, serah terima kita lakukan serah terima ya sudah selesai. Beda dengan pengelolaan kontrak ya, manajemen kontrak ini kan panjang. Dari awal penandatanganan kontrak, kemudian kita kawal kontrak itu, kita lihat di lapangan progresnya seperti apa, sampai dengan pekerjaan itu selesai kita periksa, ini panjang teman-teman. Jadi bukan tugas tertentu, bukan level operasional, tapi karena panjang berarti itu ada di jangka menengah. Nah, jadi seperti itu Mas Aziz. Gimana Mas Aziz? Ada gambaran? Sementara. Sementara, oke, oke. Sambil membaca. Yang lain lagi gimana? Ada yang bingung dari SCM? Aman? Kalau aman, kasih feedback. Nanti besok malam, karena review ini sudah selesai kita lakukan, besok malam kita, apa ya agendanya? Masih ada yang ingat ini agenda? Karena kemarin file agenda ini saya simpan. Jadi kita sepertinya besok malam akan, ini ya, coba saya cari dulu agendanya. Nah, agenda besok malam, Kamis, Jumat. Besok malam berarti besok pagi teman-teman wajib nonton Rumus 12 ya. Rumus 12 nanti saya share, kemudian wajib nonton rekaman kelas coaching. Dan malam harinya kita akan melihat ya bagaimana kisi-kisi soal ujian. Di situ teman-teman bisa sambil belajar. Dan untuk kisi-kisi soal ujian ini ya, dan latihan soal. Jadi besok kita akan memadukan ya antara komposisi soal tadi dengan contoh-contoh soal yang mungkin saja besok keluar pada saat ujian gitu. Nah, jadi jangan lupa teman-teman sebelum kita masuk ke kisi-kisi soal ujian, itu kan kisi-kisi soal ujian saya tampilkan soal ini gitu. Soal ini mungkin saja keluar pada saat ujian. Nah, jadi kita akan diskusi situ, teman-teman ikut menjawab ya. Oh, kalau ini jawabannya ini. Kenapa jawab ini? Dan kita akan berlatih bagaimana cara baca cepat soal dengan menemukan kata-kata kunci yaitu pada soal. Untuk itu, supaya teman-teman bisa mengidentifikasi dengan tepat ya, bisa mencari, menemukan kata-kata kunci yang ada pada soal dengan cepat, tentu saja teman-teman harus pelajari dulu rumus 12 ya, supaya tahu oh seperti ini loh caranya. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Dan di hari Sabtu nanti itu kita mulai latihan mengerjakan tryout buat Mas Hendrik, itu bisa latihannya dari sekarang supaya besok pada saat kita kisi-kisi soal ujiannya dan latihan soal itu bisa sambil ditanyakan untuk soal tryout 1 sampai 6 yang masih belum dipahami. Seperti itu. Ini hari ini saya sangat senang sekali Mas Marco lulus. Ini happy-nya luar biasa. Nah, ini besok lagi nih deg-degan ini Mas Henry ujian ini. Aduh, perasaannya seperti apa? Kalau sudah ada ibu saya lulus, lega lagi kayak orang mau melahirkan gitu. Pas brojol langsung lega. Nah, jadi seperti itu teman-teman gambarannya. Untuk materi hari ini mungkin sekian dulu ya. Jadi saya harapkan teman-teman setelah sesi review materi 1 sampai materi 6 mungkin bisa baca kembali modul atau baca rangkuman gitu ya, dipahami kembali. Jangan lupa nonton rekaman kelas ini atau paling khusus rekaman kelas sebelumnya, karena rekaman kelas sebelumnya itu detail sekali saya jelaskan ya di kelas batch 12 kalau saya tidak salah ingat. Ada saya share di grup yang rekaman yang lengkap, penjelasan yang lengkap situ, supaya besok ketika kita diskusi ya, pembahasan soal, latihan soal, teman-teman bisa menjawab dengan cepat. Itu intinya teman-teman. Kita latihan besok skill menjawab cepat. Jadi seperti itu, mungkin kita close ya untuk sesi pembelajaran malam ini, karena
sepertinya sudah tidak ada pertanyaan. Ada yang sudah paham, ada yang setengah paham. Nanti besok kita sama-sama latihan soal supaya makin paham gitu. Apa yang saya maksudkan dari review pertama ya, itu saya kasih gambaran soal. Dan nanti besok kita langsung lihat, oh seperti ini kurang lebih contoh soalnya. Jadi terima kasih teman-teman untuk kehadirannya di hari ketiga sesi Zoom kita. Semoga bermanfaat. Lebih kurangnya mohon dimaafkan ya, ambil baiknya, yang kurangnya dibuang aja gitu. Dan sampai ketemu besok malam untuk kita berlatih mengerjakan soal-soal ujian gitu. Jadi kalau teman-teman di grup kemarin sudah dibagikan kan link tryout, itu bisa sambil berlatih gitu. Kalau sudah nonton rumus 12, sudah nonton sesi coaching, teman-teman bisa latihan kerjakan supaya besok pada saat ujian, pada saat latihan soal, teman-teman bisa langsung tanyakan, Bu, saya kesulitan kemarin, ada kerjakan tryout 3 di nomor ini, tapi sulit. Kenapa ini jawabannya, kunci jawabannya seperti ini? Padahal menurut saya seperti ini loh jawabannya. Jadi kita bisa berdiskusi seperti itu supaya teman-teman makin paham ya, kenapa di soal jawabannya seperti ini gitu. Sehingga nanti pada saat ujian, kalau ketemu soal yang sama, kan kemungkinan seperti itu. Ada peluang teman-teman ketemu soal yang sama dengan soal tryout. Atau mungkin berbeda, tapi konsepnya sama gitu ya. Nah, sehingga teman-teman sudah akan terbiasa mengerjakan model soal itu, dan besok pada saat ujian tidak akan kaget ketika melihat soal ujian yang keluar nanti teman-teman. Baik, untuk sesi pembelajaran malam ini saya tutup ya. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat semua. Terima Sampai ketemu hari kasih esok. Ibu. Terima kasih Sama-sama, Ibu. Mas Aziz, Mas Marco.